Ilmu itu bukan untuk dikritisi dengan kata tapi, jika, kalau, seandainya. Tetapi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi bersama saya di sini, Bagus Baraja, di channel Gus Baraja. Senang sekali ya bisa update tiap hari, sehari 3 kali audio terapi. Itu jam 5 subuh. Jadi nanti jam 5 subuh itu akan otomatis terupload. Sekali lagi saya revisi, yang pagi ada uploadnya jam 5 subuh, yang siang tetap jam setengah 1, yang malam tetap jam 9 malam. Jadi pantengin terus, jangan lupa diklik tombol subscribe-nya, di-share ke seluruh kerabat kamu, dan jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya agar kamu terus dapat notifikasi saat saya update video terbaru. Untuk informasi kelas atau seminar online-nya dalam waktu dekat tanggal 23 September membahas tentang bebas hutang, bagaimana caranya secara spiritual agar kita bisa terbebas dari hutang. Sudah banyak buktinya. Kemudian yang offline saya adakan di Surabaya pada tanggal 15 Oktober. Pendaftarannya sudah mulai dibuka, dan Jakarta tanggal 10 Desember. Dan untuk yang spesial saya adakan secara online, yaitu dengan durasi 6 bulan sampai 1 tahun, itu juga sudah saya buka. Materi dapat, audio dapat, kemudian juga dapat bimbingan ya secara berkala, bertemu dengan saya dengan edukasi atau bimbingannya. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin teman-teman mendengarkan apa yang sudah didapat oleh salah satu peserta eksklusif yang 1 tahun ya. Itu banyak sekali yang dia dapat. Nanti saya akan jelaskan bagaimana cara dia mendapatkan keajaiban secara spiritual. Saya tidak ngajarin bisnis, yang saya ajarkan adalah bagaimana meningkatkan spiritualitas di dalam diri, membenahi diri, pola hidup juga dibenerin, pola pikir juga dibenerin, langkahnya dibenerin, cara pandangnya dibenerin, insya Allah rezeki juga akan melimpah. Nah, ini ada satu keajaiban dari salah satu peserta kita. Afdolnya teman-teman langsung dengarkan saja, nanti di akhir setelah dia cerita saya akan jelaskan bagaimana cara pencapaian dia. Salah satunya bocoran agar kamu tetap nonton, biar kamu ada gregetnya saat nonton, yaitu gara-gara beristighfar, sedekah, dan menolong burung yang hampir mati. Ya, hampir mati, dia tolong, dia openi, dia rawat 2 hari sampai burung tersebut bisa terbang. Alhasil tidak dengan waktu yang lama dia mendapatkan 120 juta lebih. Seperti apa ceritanya? Dengarkan langsung dari yang bersangkutan sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah atas semua karunia yang diberikan kepada saya. Dan terima kasih atas kesempatan dan apresiasi yang Mas Guru Gus berikan kepada saya. Barakallah. Saya akan sharing vibrasi keajaiban positif yang saya rasakan. Saya ingin memberitahu bahwa dahsyatnya istighfar yang saya rasakan itu sebetulnya sudah lama, supaya teman-teman di sini bisa tahu dan jadi penambah keyakinan teman-teman semua. Apa-apa saja yang pernah saya dapatkan, yaitu ada yang seketika dibalasnya, ada juga sehari, seminggu, dan beberapa bulan. Antara lain, saya sedekah 20.000, pernah diganti 2 juta ataupun 20 juta. Ya. Dan suatu hari dalam perjalanan saya membaca istighfar 10.000 kali. Itu saya dawamkan dengan ikhlas. Dan besoknya saya mendapat 120 juta. Waktu dapat ini saya menyelamatkan anak burung yang jatuh dari kolam, dan saya rawat 2 hari sampai dia bisa terbang. Mungkin itu, atau mungkin sedekah-sedekah saya yang lain, saya nggak tahu. Tapi saya benar-benar bersyukur, ya Allah, bersyukur sekali. Dan yang lainnya, karena saya tidak bisa memberikan atau membantu adik-adik ipar saya yang pada saat itu belum menikah, saya niatkan memberikan tanah 1000 meter untuk mereka. Tentunya saya bilang sama anak-anak yatim saya pada saat itu. Dan selang beberapa bulan, demi Allah, saya dalam perjalanan
Di dalam bis, saya dapat SMS dari teman dekat saya bahwa dia ingin memberikan tanah yang luasnya sama dan di lokasi yang sama. Ya Allah, bisa dibayangkan. Ya Allah, betapa janji Allah itu benar. Dan satu hal yang selalu saya tanamkan, hal sedekah ini kepada anak-anak saya. Karena mereka saksi atas keajaiban sedekah yang saya dapatkan. Mungkin pengalaman saya ini harus saya share untuk semua teman-teman di sini. Kalau kita ingin mendapatkan dengan mudah pertolongan Allah, sebetulnya mudah juga kita melakukannya. Asal kita sungguh-sungguh dan benar banget apa yang disampaikan Mas Gus dalam videonya. Kita harus mendawamkan zikir, ya harus terus menerus istiqomah. Karena inilah saya bersyukur bisa mengikuti program beliau, karena sesuai dengan impian saya. Dan yang perlu diperhatikan, kenapa saya bisa mendapatkan kemudahan? Ya karena saya selalu kerja sama Allah. Saya nangis sama Allah. Saya berzikir. Bukan hanya ratusan, tapi ribuan, puluhan ribu kali. Dan saya mendoakan orang lain, saudara. Dan saya mendoakan anak yatim di seluruh dunia. Karena saya belum bisa membantu banyak. Dan saya sangat merasakan betapa sedih hati mereka yang tidak bisa mereka ungkapkan. Dan betapa berat seorang ibu yang berjuang ingin menjadi ibu. Saya ingin menjadi ibu untuk semua anak yatim dengan doa-doa saya. Ya. Dengan tetesan air mata saya yang saat itu selalu mengalir di hadapan Allah. Karena ujian-ujian saya. Dan semoga semua itu menjadi rewards yang dahsyat lainnya dari Allah untuk kebahagiaan saya dan anak-anak saya. Hanya Allah yang tahu kapan akan diberikan itu semua kepada saya. Saya sangat bersyukur bahwa pertolongan Allah selalu datang di saat yang tepat. Mungkin saat ini adalah waktu yang tepat berbagi pengalaman sedekah. Karena teman-teman di sini banyak sekali yang butuh pertolongan Allah. Saya sarankan, cobalah cari Allah, dekati Allah, sayangi Allah, kerja cerdas di hadapan Allah. Jangan pernah bilang lagi, saya sudah sedekah, sudah ngikutin program Mas Gus, tapi kok belum dibalas-balas. Semakin pikiran itu ada di benak kita, semakin Allah uji. Barangkali ya, saya pun ingin mulai saat ini melakukan apa yang pernah saya lakukan saat-saat saya berjuang untuk hidup di saat kekurangan dan lain-lain. Harus mengurus anak yatim, harus mengurus orang tua, dan saya anak tunggal. Sekarang saya ingin bahagia, ingin berkelimpahan, dan ingin menjadi hamba Allah yang baik. Tentunya sambil mengobati luka batin dan mental block yang selama ini membelenggu saya. Saya bersyukur. Semoga dengan bimbingan Mas Gus yang tulus dan baik hati, semoga menjadi ladang amal. Dan Mas Gus selalu diberikan kesehatan, kesolehan, dan mendapatkan balasan berkelimpahan kebaikan yang dahsyat dari Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga bermanfaat untuk semuanya, untuk teman-teman yang mungkin sedang kesulitan, yang sedang dalam harus membayar kewajiban di saat yang terhimpit. Semoga semua Allah berikan jalan keluar, Allah berikan keajaibannya, Allah berikan, ya Allah berikan semua itu kepada teman-teman semua, supaya kita semakin merasakan adanya Allah. Saya ingin meyakinkan teman-teman bahwa jangan ragu dengan Allah. Ibadah kita ya untuk kita, bukan untuk Allah. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah. Teman-teman, selamat meraih keajaiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti yang teman-teman dengarkan barusan, ada kiat-kiat yang dilakukan oleh yang bersangkutan
Dan harapan saya setelah saya jelaskan, kamu juga bisa mendapatkan bukan angkanya, bukan nominalnya, tetapi keajaiban-keajaiban versi kamu itu bisa kamu raih juga. Jujur teman-teman, Bapak Ibu sekalian, semua itu ada sebabnya. Gagal terpola, sukses juga terpola. Pastilah ada sebabnya. Nah, selama ini kita tidak pernah mencari sebabnya apa. Sehingga kesannya hidup kita itu hanya untung-untungan. Nah, mudah-mudahan di beberapa poin yang ingin saya sampaikan ke kamu ini bisa benar-benar kamu pelajari dan kamu lakukan pastinya ya, diamalkan ya. Saya meyakini hanya dengan beberapa poin ini, jika benar-benar masuk ke dalam bawah sadar kamu, ke dalam hati kamu, dan kamu tulus mempraktekannya tanpa ada tekanan di dalam bawah sadarmu, insya Allah ini juga akan berhasil ya. Masalah keajaibannya seperti apa itu kan setiap orang cara pandang tentang keajaiban itu kan tidak sama ya, dengan kata lain berbeda. Yang pertama, saya sudah berikan perangkatnya ke kamu. Ikuti dan dengarkan saja setiap audio yang saya upload di YouTube. Dulu saya sangat menahan-nahan untuk upload audio ya sebenarnya, lebih-lebih audio terapi. Jujur, kenapa? Karena secara psikis kalau hanya diberikan gratis di YouTube itu rata-rata akan ngentengin orang bilang. Jadi kayak nggak mau maksimal dalam mempraktekannya. Nah, kesininya saya lihat penontonnya semakin rame dan melihat kebutuhan dan pertanyaan dari teman-teman, saya rasa itu perlu saya upload sebagai bentuk pertolongan saya, sebagai bentuk kepedulian saya ke teman-teman semuanya. Jadi yang pertama adalah dengarkan audio ya. Yang pagi itu dengerin aja, mau nanti saya jelaskan audio syukur ataupun audio magnet uang ataupun audio keberlimpahan, itu didengerin saja kemudian diikuti setiap step by stepnya atau langkah demi langkahnya. Ikutin saja. Jujur sebenarnya itu bisa saja tidak saya upload, kemudian saya share hanya kepada peserta ya, kepada mereka yang sudah mengikuti kelasnya atau mereka yang berinfak. Nah, di sini harapan saya juga ingin bereksperimen nih dengan teman-teman penonton saya dimanapun kamu berada. Apakah ketika di YouTube itu maksimal apa enggak gitu loh. Ternyata setelah saya lihat dan pencapaian dari beberapa peserta yang tidak mengikuti kelas, itu luar biasa gitu loh. Itu luar biasa. Dan ada beberapa video yang saya upload, saya jelaskan itu chat dari yang bersangkutan langsung ke admin. Jadi ternyata bisa berhasil juga, walaupun menurut saya sih minoritas sih sedikit, tetapi bukan berarti tidak mungkin. Contohnya banyak juga yang sudah meraihnya. Jadi yang pertama adalah mendengarkan audio. Audionya sudah saya kasih perangkatnya, sudah saya upload juga di YouTube. Tinggal kesungguhan kamu. Nah, pertanyaannya sungguh-sungguh apa enggak kamu untuk sebuah perubahan ya. Jangan juga memaksa mengharuskan doa itu terkabul. Saya tahu semuanya inginnya doanya terkabul. Tetapi kan kita nggak bisa mendikte Allah, nggak bisa. Lakukan saja apa yang menjadi porsinya kita. Doa, usaha, tawakal. Doa ya seperti yang formal kamu lakukan. Usahanya adalah dengan meningkatkan spiritualitas, membenahi diri. Kemudian tawakalnya adalah berserah kepada Allah. Yang terakhir, menentukan. Dan sayangnya itu bukan bagian kita, bukan kapasitasnya kita. Itu wilayahnya Allah. Biarkan Allah menentukan. Tetapi ketika 3 syarat tadi sudah dilakukan, Allah akan tentukan sesuai dengan vibrasimu. Allah akan jawab atau Allah akan kabulkan sesuai vibrasimu. Jadi tujuannya, ngomong-ngomong tentang vibrasi, audio terapi setiap pagi yang saya upload itu, tujuannya adalah meningkatkan vibrasi kamu dan mempertahankan sepanjang hari. Kebayang nggak kalau 1 bulan saja kamu menjaga vibrasi dan belief terhadap goal-goalmu, belief atau yakin terhadap doa-doamu, yakinnya kepada Allah, berpasrah kepada Allah, semuanya akan dimudahkan gitu loh. Yang pertama itu ya, jadi dengarkan audio terapi tujuannya adalah menjaga vibrasi sepanjang hari. Yang kedua, doakan orang lain. Doakan orang lain. Dimanapun kamu menemukan, melihat orang yang mereka sedang berikhtiar. Lebih-lebih tadi yang disampaikan oleh ibunya, Bu Yati, dan semalam juga kami ada pertemuan di kelas dan dia menyampaikan secara komplit. Ternyata dia kadang-kadang malu melihat orang-orang di jalan ya. Malu, mereka ada yang tua, ada yang masih anak kecil, bahkan sudah berikhtiar, dagang, jualan. Sementara tidak banyak orang yang mau melakukan itu. Artinya sesusah-susahnya mereka masih tetap mau ikhtiar, nggak ngemis gitu kasarnya, nggak minta-minta, tetapi mereka cenderung untuk jualan. Jadi yang dilakukan ibu tadi adalah yang sering saya sampaikan, yaitu mendoakan orang lain.
siapapun yang kita lihat, baik itu secara zahir atau secara penglihatan begini, ataupun yang terlintas di pikiran, doakan saja mereka. Doakan saja mereka. Yang hebat lagi ketika kamu merasa ada yang benci sama kamu, ada yang jahat sama kamu, tetapi kamu membalasnya dengan mendoakannya. Itu sebenarnya jujur begini, kalau hukum doa itu ya, mendoakan orang lain itu pada hakikinya mendoakan diri sendiri. Mendoakan diri sendiri. Kenapa saya mengatakan begitu? Ada sebuah risalah, riwayat bahwa ketika kita mendoakan orang lain, akan ada malaikat yang mengaminkan doa kita. Kemudian tidak hanya mengaminkan, ternyata malaikat juga mendoakan yang sama seperti apa yang sudah kita doakan kepada orang lain. Nah, saya pernah mengatakan, dan bahkan saya yang melakukan, kalau dalam satu hari kita kasih contoh berdoa untuk diri sendiri 100 kali. Satu hari satu malam 24 jam ya. Selama kamu terjaga, nggak tidur. Itu kan kita selalu sibuk untuk berdoa untuk diri sendiri ya. Saran saya, berdoa untuk diri sendiri itu lebih dikurangi, lebih sedikit. Kalau saya pribadi mungkin hanya sebatas saya sholat, mungkin saat saya berdoa lah untuk diri saya. Ya beberapa kali saja. Selebihnya 90 sekian kali itu saya mendoakan orang lain. Terlintas di pikiran saya ataupun saya lihat langsung, saya doakan mereka. Mendoakan orang lain itu feedbacknya sangat luar biasa. Ibarat melempar bola ke dinding, pasti mantulnya nanti kembali kepada kita. Dan bahkan kecepatannya, lemparan kita dengan kembalinya lagi ke kita itu jauh lebih cepat pantulannya. Jadi mendoakan orang lain itu langkah kedua. Kemudian kiat yang ketiga yang harus kita lakukan yaitu jelas. Karena kita merasa diri kita ini penuh dengan dosa, punya banyak dosa, baik disadari maupun tidak, yang terjadi kemarin, hari ini, dan yang akan datang, maka tebuslah atau mintalah ampunan ke Allah dengan cara beristighfar. Nah kebetulan Ibu Yati tadi, saat dia menerapkan ilmu ini, dia lebih sering mendawamkan, semalam dia menyampaikan, itu mendawamkan ya, istighfar itu bisa sampai 10.000 kali dalam sehari. 10.000 kali dalam sehari. Saya aja nggak nyampe segitu, gitulah. Istighfar itu luar biasa. Dan kabar baiknya istighfar itu tidak hanya Allah ampunkan dosa kita sebab kita beristighfar, tetapi juga ternyata menjadi syarat pintu rezeki atau datangnya rezeki juga bisa disebabkan karena kita rutin beristighfar kepada Allah. Dawamkan istighfar dengan rasa. Kalaupun tidak dengan rasa, misalkan kamu seharian enak berzikir, wiritan, istighfar sepanjang hari. Saat kamu kondisi tenang atau tidak sedang ngapa-ngapain masih beristighfar, nah gunakan rasa. Tetapi saat kamu sambil beraktivitas, ya nggak apa-apa, baca saja. Kadang-kadang kita kan tidak bisa menggunakan maksimal rasa di saat kita sedang punya aktivitas. Saya coba paham itu, tetapi tetap dawamkan itu. Tetap ada nilainya di mata Allah. Ya, menurut Allah itu pasti tetap ada nilainya. Karena istighfar itu bagian dari perintah. Dan pengakuan bahwa diri kita ini hamba yang memang tempatnya salah. Manusia itu kan tempatnya salah ya, tempatnya hilaf ya. Jadi kalau tidak minta ampun, tidak minta maaf kepada Allah, menurut saya ini kesombongan yang nyata gitu. Jadi dawamkan istighfar sebanyak kamu mampu ya. Kalau yang dilakukan oleh Ibu tadi ya, dia mengamalkannya sampai 10.000. Pendek kok, cuma istighfar astagfirullahaladzim gitu. Ya saat bisa maksimal menggunakan rasa, pelan-pelan saja beristighfarnya, yang penting dapat feel-nya, dapat rasanya. Yang ketiga adalah istighfar. Next, kita masuk pada kiat yang berikutnya. Kalau yang ini sudah pasti harus bahkan wajib dilakukan kalau menginginkan keberlimpahan seperti yang dirasakan oleh ibu yang bersangkutan, yaitu Bu Yati, yaitu sedekah. Ngomong-ngomong tentang sedekah, ini adalah sesuatu yang paling berat sebenarnya. Akan ada banyak bantahan ya, tetapi tidak bisa saya pungkiri, mau sejuta kali Anda membantah saya, membantah tentang sedekah ini, tetap saja 1.000.000 kali bahkan 2.000.000 kali keyakinan saya kepada Allah bahwa ternyata rezeki itu datang lebih mudah, lebih cepat, itu adalah sebab sedekah. Sedekah itu juga ada ilmunya, saya akan share sedikit di sini. Saya kurang setuju bukan berarti tidak boleh ya. Saya kurang setuju dengan sedekah brutal kalau disampaikan di khalayak ramai. Karena sedekah brutal ini
lebih dekat pada kecewa. Ya, ini dipertanyakan di kelas. Bagaimana Gus dengan sedekah brutal? Saya tidak melarang. Tapi kalau sedekah brutal itu benar-benar mindsetmu itu tepat, monggo, nggak apa-apa. Tapi sebagai pemula, saya pun pemula, jujur aja, saya pemula gitu loh. Saya nggak mau merasa saya udah jago dalam bersedekah, nggak mau. Itu bukan kebaikan, itu kesombongan gitu loh. Sedekah itu bertahap, di mana feelmu enak. Nggak sampai menimbulkan rasa ketika bersedekah itu timbul sebuah keterpaksaan. Ada standarnya nggak Gus? Ada. Kalau standarnya ya jangan sampai kurang dari 2,5%. Ya, kenapa? Saya khawatir ketika 2,5% itu nanti dikurangi misalkan 2% gitu ya. Tanpa kamu sadari, 0,5%-nya akan bercampur dengan rezekimu yang bagus. Anda tahu sesuatu yang kotor dengan sesuatu yang bersih. Ketika digabungkan menjadi satu, maka yang bersih tadi sudah tidak lagi bisa dikatakan bersih. Tetap pada akhirnya terkontaminasi. Nah, itulah yang membuat rezeki kita semakin seret, semakin sempit, semakin sedikit, semakin habis bahkan. Disebabkan apa? Disebabkan dari 2,5% tadi masih ditahan. Nah, kalau untuk pembelajaran 2,5% itu wajib. Nah, perkara nanti kamu mau nambah menjadi 5% itu hakmu. Sebagai saran dari saya, itu lakukan 5% setidaknya minim 5%. Kamu akan rasakan dalam waktu yang singkat berani bersedekah. Sekali lagi mindsetnya harus dibenerin, harus berlimpah dulu. Kamu boleh tonton video-video saya yang membahas tentang konsep-konsep sedekah dan sedekah yang bisa mengundang atau mendatangkan keajaiban itu seperti apa. Panjang nih kalau dibahas nih. Saya mau langsung lompat ke poin yang kelima. Poin yang kelima yang dilakukan adalah mendawamkan wirid. Nah, ini buat teman-teman, saya rasa semua penonton saya ini lebih-lebih yang muslim itu doyan seneng wiridan. Nah, kalau seneng wiridan itu seneng saya. Kalau mau diamalkan ya Asmaul Husna itu yang sering saya sampaikan itu. Ini kalau yang 5 ini sebenarnya banyak ya, yang 5 ini penting gitu loh. Bukan berarti yang saya tidak sebutkan di komponen yang lainnya itu tidak penting, enggak. Terutama sholawat itu tetap gitu loh. Tapi kalau saya sampaikan semuanya, ini video nggak akan kelar-kelar gitu loh. Ya, jadi yang terakhir adalah Asmaul Husna. Silahkan diamalkan. Insya Allah ini akan manfaat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Hanan, ya Manan, ya Fattah, ya Razak, ya Ghani, ya Mughni. Amalkan itu 41 kali dan bahkan lebih boleh. Jadi sebelum saya tutup, saya ingin sampaikan buat teman-teman. Ada 2 hal yang saya sampaikan selalu di dalam setiap seminar yang saya sampaikan atau di setiap kelas yang saya sampaikan. Yang pertama, sering-seringlah bersujud di bumi. Maka penghuni langit akan mendengarkannya. Dan cintai yang di bumi, maka kamu akan dicintai oleh penghuni langit. Artinya kamu akan dicintai oleh kebaikan dan kebaikan itu akan datang kepada kamu. Praktekan, amalkan. Semua orang yang dapat kemudahan, dia melakukan poin-poin yang tadi saya sampaikan. Kalau masih banyak tapi, ini akan menjadi sulit. Ini akan menjadi sulit. Jadi ilmu itu bukan untuk dikritisi dengan kata tapi, jika, kalau, seandainya. Tetapi ilmu itu akan menjadi baik dan akan menjadi amal yang baik ketika kamu praktekkan. Terima kasih teman-teman. Selamat mengamalkan, ikhlas, ridho terhadap edukasi ini. Silakan amalkan. Ketika kamu mengamalkan dan Allah berikan keajaiban, saya pun senang mendengarnya. Terima kasih. Saya Bagus Baraja Al-Fakir Ad-Dhaifillallah. Mohon maaf lahir batin jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wallahu a'lam bishawab.